Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang kapan seseorang boleh beralasan dengan takdir. Takdir dijadikan hujjah dan alasan di dalam musibah dan bencana, dan tidak boleh dijadikan hujjah dan alasan di dalam dosa dan kemaksiatan. Ketika musibah, seseorang mengatakan ini adalah takdir Allah, ini adalah dengan izin Allah, atau mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka hal ini akan membawa ketenangan dan kebaikan pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu 'amal syaitan." Dan apabila engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Akan tetapi ucapkanlah ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki akan Dia lakukan, karena sesungguhnya ucapan seandainya ini membuka amalan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Namun ketika berbuat maksiat dan dinasihati, maka tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan, kemudian dia mengatakan saya berbuat maksiat karena takdir Allah, atau mengatakan kalau Allah menghendaki niscaya saya tidak berbuat maksiat, dan lain-lain. Orang-orang musyrikin ketika dahulu didakwai oleh para nabi untuk bertauhid, mereka menolak dan mereka berhujjah dengan takdir atas kesyirikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'alal rusuli illal balagul mubin." Dan berkata orang-orang musyrikin, seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah selain Allah sedikit pun, kami dan bapak-bapak kami, dan niscaya kami tidak mengharamkan sedikit pun. Demikianlah orang-orang sebelum mereka melakukan, maka tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Surat An-Nahl ayat 35. Adapun ucapan Nabi Adam alaihi salam yang disebutkan di dalam hadis, ihtajja Adamu wa Musa faqala lahu Musa anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Faqala lahu Adamu anta Musa alladhi
istafakallahu birisalatihi wa bikalamihi thumma talumuni ala amrin qaddara alayya qabla an ukhlaqa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adamu Musa. Adam dan Musa saling berhujjah. Maka berkata Musa, engkau adalah Adam yang dosamu telah mengeluarkanmu dari surga. Berkata Adam, engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu sebagai seorang rasul dan memilihmu sebagai manusia yang pernah diajak bicara oleh Allah. Kemudian engkau mencelaku atas sebuah perkara yang telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujjah. Beliau SAW mengucapkannya 2 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka perlu diketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis ini tidak berhujjah dengan takdir atas dosa yang beliau lakukan. Akan tetapi beliau berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau dan keturunan beliau, yaitu musibah keluarnya beliau dari surga yang efeknya juga dirasakan oleh keturunan beliau alaihissalam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.